Assalamualaikum, Ananda Soleh dan Solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA hari ini kita masih akan membahas bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya bagian keduanya. Untuk bagian satunya di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai penyelidikan IPA, prosedur penyelidikan IPA, manfaat belajar IPA, pengamatan ilmiah dalam IPA, pengukuran, satuan baku dan tak baku, satuan internasional. Nah, untuk hari ini kita akan membahas di bagian keduanya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dua, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Satuan internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, satuannya meter, yang kedua massa, satuannya kilogram, yang ketiga waktu, satuannya sekon, yang keempat kuat arus, satuannya ampere, yang kelima suhu, satuannya Kelvin, yang keenam jumlah zat, satuannya mol, dan yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela. Baiklah, kita bahas satu-satu mengenai besaran pokok. Yang pertama ada panjang. Panjang digunakan untuk menyatakan jarak lintasan yang ditempuh menggunakan suatu alat ukur panjang. Alat ukur panjang diantaranya ada mistar, meteran pita, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang pertama, pengukuran panjang menggunakan mistar. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian 1 mm hingga 100 cm. Yang kedua, pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur tebal atau diameter benda dengan ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong terdiri atas ruas skala, yakni skala utama dan skala nonius. Jadi, hasil pengukurannya yaitu skala total sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Yang ketiga, pengukuran panjang menggunakan mikrometer skrup. Seperti pada jangka sorong, mikrometer skrup memiliki 2 skala, yakni skala utama dan skala nonius. Hasil dari pengukuran mikrometer skrup juga sama, yaitu skala total sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Yang kedua, besaran pokok massa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 2 istilah, yaitu massa dan berat. Ternyata massa berbeda dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Sedangkan berat tergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada, karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Contohnya, berat manusia akan berbeda ketika dia berada di bumi dan di bulan. Massa ini menggunakan satuan kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan Newton.
Massa suatu benda dapat diukur menggunakan neraca lengan, sedangkan berat diukur menggunakan neraca pegas. Nah, jelas ya beda antara massa dengan berat. Jadi jangan kalian tertukar atau kalian menyamakan antara massa dengan berat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada besaran pokok waktu. Berdasarkan SI atau standar internasional, waktu dinyatakan dengan satuan sekon. Tetapi tidak hanya sekon dalam satuan baku, waktu dapat dinyatakan dalam menit, jam, hari, minggu, tahun, dan abad. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam dan stopwatch. Besaran pokok yang keempat ada kuat arus. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satu satuan waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter. Besaran pokok yang kelima ada suhu. Suhu ini adalah derajat panasnya suatu benda yang dinyatakan dengan satuan Kelvin. Alat pengukur suhu ini berupa termometer. Besaran pokok yang keenam ada jumlah zat. Zat-zat yang dapat dinyatakan dalam satuan ini antara lain jumlah ion, molekul, elektron, atau atom dengan elementer-elementer tertentu. Besaran pokok yang ketujuh ada intensitas cahaya. Satuannya kandela. Satu kandela dinyatakan sebagai besarnya intensitas dari sumber cahaya pada arah tertentu yang memancarkan radiasi cahaya monokromatik dengan frekuensi tertentu. 3. Besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut diturunkan dari besaran-besaran pokok. Contoh besaran-besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok bisa kita lihat di dalam tabel. Ada luas, volume, frekuensi, kecepatan sudut, percepatan, gaya, tekanan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh dari besaran turunan. Yang pertama ada luas. Luas merupakan hasil perkalian antara panjang dengan panjang. Artinya, luas ini merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang kedua ada volume. Volume diartikan sebagai banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Volume merupakan besaran yang diturunkan dari besaran panjang. Benda yang bentuknya teratur seperti balok contohnya dapat ditentukan volumenya dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Jika benda yang diukur bentuknya tidak beraturan, maka volume dapat dicari dengan menggunakan gelas ukur. Kita lihat contohnya, sebuah batu akan diukur volumenya dengan cara memasukkannya ke dalam gelas ukur yang sudah diisi air. Catat terlebih dahulu volume awal air sebelum dimasukkan batu. Kemudian catat juga volume air setelah dimasukkan batu. Volume awal 150 ml dan ternyata volume akhir setelah dimasukkan batunya yaitu 200 ml. Maka volume batu
volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 200 dikurangi 150 sama dengan 50 ml. Yang ketiga, ada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan disebut juga sebagai massa jenis. Konsentrasi larutan merupakan besaran yang berasal dari massa dan volume. Konsentrasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Konsentrasi larutan satuannya gram per liter sama dengan massa pelarut satuannya gram dibagi volume pelarut satuannya liter. Contoh soal. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Penyelesaian. Kita tulis dulu diketahuinya. Massa pelarut 20 gram. Volume pelarut 2 liter. Ditanyakan konsentrasi larutan. Jawab, konsentrasi larutan sama dengan massa telarut dibagi volume pelarut. K sama dengan 20 gram dibagi 2 liter sama dengan 10 gram per liter. Jadi, konsentrasi larutan gula yang terbentuk adalah 10 gram per liter. Yang keempat, laju pertumbuhan. Besarnya laju pertumbuhan diukur dengan mencari besaran panjang dan waktu. Dirumuskan, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Ukuran akhir dikurangi ukuran awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Contoh soal. Nina menanam jagung pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Hitung laju pertumbuhan tanaman jagung tersebut. Penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahuinya. Tinggi awal 20 cm. Tinggi akhir 60 cm. Selang waktu 10 hari ditanyakan laju pertumbuhan. Kita jawab, laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi selang waktu sama dengan 60 cm dikurangi 20 cm dibagi 10 hari. Laju pertumbuhan sama dengan 60 dikurangi 20, hasilnya 40 cm, dibagi 10 hari sama dengan 4 cm per hari. Jadi, laju pertumbuhan tanaman jagung adalah 4 cm per hari. Alhamdulillah, Ananda Soleh dan Soleha, pembelajaran bab 1 objek IPA dan penelitiannya telah usai. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih Ananda Soleh dan Soleha atas perhatiannya. Tetap semangat sehat, semangat belajar, semangat. Sampai bertemu lagi di pembelajaran IPA berikutnya. Wassalamualaikum.